Halo Halo guys, guys. kami di sini akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang statistik industri. Nah, untuk yang materi pertama mengenai analisis regresi dan juga analisis korelasi yang akan saya bawakan. Nah, untuk analisis klaster akan saya jelaskan. Yaudah deh, langsung aja nih guys, gak pakai lama. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi dan analisis korelasi. Dengan nama saya Muhammad Febrian Ishak, NPM saya 18032010036, sesi Selasa 2, meja 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi analisis regresi, rumus analisis regresi, definisi analisis korelasi, serta rumus analisis korelasi. Untuk analisis regresi sendiri, yaitu suatu metode yang digunakan dalam mengukur pengaruh variabel yang bebas pada variabel tergantung atau terikat. Analisis ini juga dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Bila variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut dengan regresi linear yang berganda. Kenapa disebut berganda? Karena pengaruh pada beberapa variabel bebas yang akan dikenakan pada variabel terikat. Untuk selanjutnya, rumus dari analisis regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari A sendiri, itu rumusnya sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi dengan jumlah data atau N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk mencari B sendiri, yaitu jumlah data atau N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan jumlah data atau N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk keterangannya sendiri, untuk Y itu adalah variabel akibat, dependent, atau bisa disebut dengan variabel terikat. Untuk X yaitu variabel penyebab, independent, atau bisa disebut dengan variabel bebas. Untuk A sendiri yaitu adalah konstanta, untuk B koefisien regresi atau kemiringan. Untuk selanjutnya adalah definisi dari analisis korelasi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Untuk analisis korelasi terdapat dua jenis, yaitu positif dan juga negatif. Untuk positif yaitu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya. Untuk hubungan antara kedua variabel yaitu searah. Untuk negatif sendiri adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Untuk hubungan antara kedua variabel yaitu berbalik arah. Untuk dari analisis korelasi sendiri memiliki rumus yaitu jumlah data dikalikan sigma X, Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan akar, buka kurung, jumlah data dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, tutup kurung, buka kurung lagi, jumlah data atau N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, tutup kurung. Nah, untuk keterangannya sendiri, yaitu untuk R adalah koefisien validitas dan untuk N adalah banyaknya data. Dalam melakukan penganalisian korelasi dan juga regresi, selain menggunakan dengan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penganalisaan sendiri dapat digunakan menggunakan aplikasi yaitu StatGraphics Centuration 18.
Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari studi kasus mengenai analisis sekresi dan juga korelasi. Untuk permasalahannya sendiri, yaitu pemilik dari Indomaret Kedungmundu Kota Semarang itu ingin menghitung nominal pembelian per hari. Nah, untuk bisa menghitung atau memprediksi nominal pembelian per hari, itu pemilik Indomaret Kedungmundu itu harus memprediksi mengenai pendapatannya per hari. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah analisis regresi untuk meramalkan berapa nominal pembelian di setiap hari dan analisis korelasi dengan variabel jumlah pengunjung dan juga jumlah pembeli untuk menentukan derajat hubungan antara variabel yaitu korelasi antar pengunjung dan nominal pembelian serta korelasi antara pembeli dan juga nominal pembeliannya. Nah, untuk dari variabel terikatnya yaitu ada nominal pembelian, untuk variabel bebas yaitu jumlah pengunjung dan juga jumlah pembeli. Nah, di sini terdapat beberapa data yang sudah dikumpulkan melalui hasil survei, yang dimana untuk harinya sendiri dihitung dengan jumlah 30 hari, dengan variabel pengunjung, pembeli, dan juga nominal pembelian dalam jumlah juta. Nah, di sini untuk variabel bebas satunya itu pengunjung, variabel bebas duanya pembeli, dan juga variabel terikatnya yaitu nominal pembelian. Lalu untuk kita untuk yang pertama itu akan melakukan perhitungan mengenai variabel pengunjung dan juga nominal pembelian. Jadi di sini kita akan menghitung untuk memprediksi nominal pembelian dengan variabel pengunjung. Nah, jadi di sini itu kita mengambil data dari yang tabel di atas itu, pengunjung, data nominal pembelian dalam juta, lalu kita mencari X kuadratnya dari pengunjung ini, lalu juga Y kuadratnya dari nominal pembelian, lalu kita juga mencari hasil kali dari pengunjung dan juga nominal pembelian. Lalu selanjutnya, yang pertama kita akan menghitung korelasi dengan rumus yang sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jadi di sini didapatkan datanya untuk X-nya itu 1158, untuk Y-nya 18,543475, untuk perkalian dari X dan Y 724,9184, untuk jumlah datanya 30, untuk jumlah sigma Y yang dikuadratkan itu 343,860461, untuk sigma X yang dikuadratkan berjumlah 134,0964, untuk sigma X kuadrat yaitu 46662, untuk sigma Y kuadrat 13,53707. Didapatkan perhitungan dari rumus korelasi yaitu 0,0181504075. Nah, di sini terdapat kesimpulan yaitu nilai koefisien korelasi bernilai positif yang di hasil perhitungan dari R ini. Nah, itu berarti bahwa semakin banyak pengunjung akan mempengaruhi nominal pembelian dengan persentase sebesar 1,81504075%. Nah, selanjutnya kita mencari regresi. Untuk regresinya sendiri, kita itu menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, yang dimana A-nya itu rumusnya seperti ini dan juga B-nya rumusnya seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan data-data yang telah kita hitung di perhitungan sebelumnya ke rumus A dan juga B. Didapatkan untuk A-nya itu 0,438401984, untuk B-nya 0,004655799921, sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 0,438401984 plus 0,004655799921X. Nah, di sini sudah mempunyai persamaan antara nominal pembelian yang dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Jadi dari pemilik Indomaret tadi dapat menghitung
atau memprediksi nominal pembelian mengenai hubungan antara nominal pembelian dan juga pengunjung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau memprediksi nominal pembelian dengan variabel pembeli. Jadi dari data-datanya tinggal dimasukkan di sini, mulai dari data pembeli, nominal pembelian. Sama seperti tabel sebelumnya, untuk pembelinya dikuadratkan X-nya, untuk Y-nya nominal pembelian dikuadratkan, lalu ada hasil kali antara pembeli dan juga nominal pembelian. Nah, lalu untuk di korelasi sendiri didapatkan hasil dari sigma X yaitu 777, untuk sigma Y 18,543475, untuk sigma dari hasil perkalian X dan Y yaitu 484,0357, untuk hasil dari sigma X yang dikuadratkan yaitu 603729, untuk yang sigma Y dikuadratkan menghasilkan 343,860461. Nah, untuk sigma X kuadratnya itu didapatkan hasil 20937, untuk yang sigma Y kuadrat yaitu 13,53707. Nah, untuk rumusnya korelasi sendiri itu sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi kita tinggal memasukkan untuk data-datanya ini, didapatkan hasil dari rumus korelasi yaitu menghasilkan 0,0116037307. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri itu bernilai positif. Jadi berarti bahwa semakin banyak pengunjung akan mengaruhi nominal pembelian dengan persentase sebesar 1,16037307%. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari regresi dengan rumus A dan juga B yang nantinya akan dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi kita tinggal memasukkan data-data yang telah dihitung ke rumus A dan juga B, didapatkan hasil dari A dan juga B. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX, yaitu didapatkan 0,498297739 plus 0,004626181125X. Yang dimana Y-nya ini yaitu nominal pembelian. Lalu untuk X-nya itu adalah pembeli. Jadi untuk mencari atau memprediksi nominal pembelian yang dipengaruhi oleh variabel pembeli, itu dapat menggunakan persamaan seperti ini. Nah, lalu kita selain menggunakan perhitungan manual, kita juga dapat melakukan analisa dengan menggunakan aplikasi SetGraphic. Di sini untuk variabel pengunjung dan juga nominal pembelian terdapat parameter di mana jika p-value lebih besar sama dengan 0,05, H0-nya diterima. Ya, untuk selanjutnya untuk p-value-nya itu kalau kurang dari 0,05 itu yang diterima adalah H1. Yang dimana untuk angka korelasi itu kalau misalkan lebih besar sama dengan 0,05 atau kurang dari sama dengan minus 0,05 itu korelasinya kuat. Jadi dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel pengunjung dan juga nomor pembelian ini kuat kalau misalkan dengan parameter seperti yang sudah tertera di layar ini. Untuk angka korelasinya kalau misalkan kurang dari 0,5 atau lebih besar minus 0,5 itu menandakan bahwa hubungan antara variabel pengunjung dan juga nominal pembelian itu lemah. Lalu untuk hasil dari korelasi itu kalau misalkan tandanya negatif itu berarti berlawanan arah atau berbanding terbalik. Kalau misalkan tanda positif itu menandakan bahwa hubungan dari korelasi variabel pengunjung dan juga nominal pembelian yaitu searah atau berbanding lurus. Nah, untuk parameter korelasinya sendiri, untuk yang H0-nya tadi, berarti tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel pengunjung dengan variabel nominal pembelian. Untuk H1-nya, terdapat hubungan korelasi antara variabel pengunjung dengan variabel nominal pembelian. Setelah kita memasukkan data-datanya, mulai dari data pembeli, pengunjung, dan juga nominal pembelian ke aplikasi SetGraphic,
kita mendapatkan hasil dari korelasinya sendiri, yaitu di sini menunjukkan bahwa p-value-nya adalah 0,4503, yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Jadi handolnya diterima. Jadi berhubung handolnya diterima, itu menandakan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi antara variabel pengunjung dengan variabel nominal pembelian. Lalu untuk tanda dari korelasi, hasil dari korelasi sendiri yaitu positif. Ini menunjukkan bahwa arahnya itu berbanding lurus atau searah antara pengunjung dengan nominal pembelian. Dan untuk menunjukkan lemahnya korelasi sendiri, yaitu hasilnya kan korelasinya itu kurang dari 0,5. Jadi di sini itu tertera 0,1432. Berarti hubungan antara korelasi antara pengunjung dan juga nominal pembelian itu lemah, karena di mana nilainya itu kurang dari 0,5. Sama seperti yang hasil perhitungan awal, yang dimana perhitungan awal tadi itu korelasinya lemah. Untuk regresinya sendiri, untuk untuk yang di koefisien handolnya itu sama, itu tidak dapat hubungan. Untuk yang H1 itu terdapat korelasi antara variabel pengunjung dan juga nominal pembelian. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa untuk intercept-nya atau A itu 0,438403, untuk B-nya atau slope itu 0,00465578, yang nantinya dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, lalu untuk ANOVA-nya sendiri, di sini tuh untuk hasilnya sendiri F-nya itu 0,59 hasilnya dengan tingkat signifikasi 0,4503 untuk value-nya. Nah, karena p-value-nya itu 0,05, maka regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat jumlah pengunjung. Lalu kita langsung lanjut ke model summary-nya. Untuk model summary-nya sendiri ini, kita akan mengetahui faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dari nominal pembelian. Jadi di sini kita mengetahui bahwa R-square-nya itu 0,05078%, dipengaruhi oleh pengunjung. Nah, jadi untuk mengetahui apakah untuk nominal pembelian ini berapa persen dari jumlah pengunjung ini mempengaruhi dari nominal pembelian. Nah, untuk persenannya kan 2,05075%. Nah, berarti untuk mengetahui faktor lainnya, itu berarti 100% dikurangi dari jumlah persen yang di R-square ini 2,05078, yaitu menandakan hasilnya itu 97,94922% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi faktor dari jumlah pengunjung itu hanya mengaruhi 2% saja. Selanjutnya langsung ke variabel pembeli dan juga nominal pembelian. Untuk korelasinya sendiri, ini untuk p-value-nya 0,6304, ini lebih besar dari 0,05, handolnya diterima, sama seperti yang variabel pengunjung tadi. Jadi tidak dapat hubungan antara variabel pembeli dan juga nominal pembelian. Jadi di sini juga menunjukkan korelasinya itu hasilnya itu plus atau positif, yaitu menunjukkan bahwa arahnya itu berbanding lurus atau searah antara pengunjung dengan nominal pembelian. Lalu di sini itu untuk hubungan antara variabel pembeli dan juga nominal pembelian itu lemah, karena nilainya itu di bawah 0,5 yang dikorelasi itu. Kan korelasinya itu 0,0916, sedangkan untuk standarnya itu 0,5. Kalau misalkan kurang dari 0,5 berarti itu menunjukkan bahwa korelasinya itu lemah. Lanjut ke regresi.
Untuk regresinya sendiri kita mendapatkan intercept-nya atau A 0,498297, untuk slope-nya 0,00462622, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX, lalu didapatkan persamaan linear yaitu Y sama dengan 0,498297 plus 0,00462622X. Nah, untuk P value-nya di sini yaitu 0,6304, lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, jadi tidak menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh variabel pengunjung dengan nominal pembelian. Untuk ANOVA-nya sendiri, di sini nilai F-nya itu 0,24, lalu untuk P value-nya itu 0,6304, lebih besar 0,05, maka regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat jumlah pembelinya. Untuk model summary-nya, pengaruh dari jumlah pembeli ke nominal pembelian itu hanya 0,838209%. Untuk sisanya, yaitu 99,161791%, itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, jadi itulah hasil dari pengolahan data contoh studi kasus dari analisis regresi dan juga analisis korelasi. Ya, di mana analisis regresi itu kita itu dapat memprediksi suatu variabel terikat dengan dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Tadi menunjukkan bahwa variabel terikatnya itu nominal pembelian. Untuk variabel bebasnya itu ada ada jumlah pengunjung dan juga jumlah pembeli. Nah, lalu untuk korelasi itu mengenai hubungan antara variabel terikat dan juga variabel bebasnya. Nah, itulah contoh studi kasus dari analisis regresi dan juga korelasi. Halo semuanya, jadi di sini saya Frigela Krisna Putri akan menjelaskan tentang analisis cluster. Yang pertama, apa sih analisis cluster itu? Analisis cluster adalah teknik multivariat untuk mengelompokkan objek atau case sesuai dengan karakteristiknya. Jadi, kita akan mengklasifikasikan sifat yang mirip dari satu objek atau case tersebut ke dalam satu cluster yang sama. Yang kedua yaitu ciri cluster yang baik. Ciri cluster yang baik yaitu pertama, memiliki homogenitas yang tinggi antar anggota dalam satu cluster atau yang disebut dengan within cluster, dan yang kedua memiliki heterogenitas yang tinggi antar cluster satu dengan yang lain atau yang biasa disebut dengan between cluster. Selanjutnya yaitu jenis analisis cluster. Jenis analisis cluster dibagi menjadi dua, yaitu hierarki cluster dan Cummins cluster. Hierarki cluster yaitu pengelompokan secara hierarki. Biasanya digunakan untuk jumlah data yang relatif sedikit. Nah, di hierarki cluster ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pemusatan dan penyebaran. Yang pemusatan yaitu dianggap sebagai suatu cluster sendiri. Yang kedua yaitu penyebaran, di mana objek yang memiliki tingkat ketidakmiripan yang tinggi dipisahkan dari cluster yang besar. Nah, keuntungan dari hierarki cluster sendiri yaitu mempercepat pengolahan dan menghemat waktu, karena data yang diinputkan akan membentuk hierarki. Sedangkan Cummins cluster yaitu pengelompokan untuk jumlah data yang lebih dari 200 sampel. Selanjutnya ada tahapan analisis cluster. Yang pertama yaitu menentukan variabel analisis cluster. Nah, pemilihan variabel ini bertujuan untuk eksploratory dan konfirmatori. Dan variabel yang dipilih harus bersifat rasional ya. Yang kedua, memilih desain analisis cluster. Karena observasi kadang menyimpang dan tidak dapat mewakili populasi secara umum, maka analisis cluster ini sangat sensitif terhadap outlier. Sehingga dalam tahap ini harus ada pengukuran kesamaan dan standarisasi data. Yang ketiga yaitu asumsi-asumsi analisis cluster. Di sini asumsi normalitas, linearitas, dan homogeneksitas sangatlah penting. Yang keempat adalah pembentukan cluster.
Pembentukan ini digunakan metode berhierarki untuk mengidentifikasi jumlah klaster yang sebaiknya dibentuk dan mendapatkan inisial klaster center yang lain. Dan yang kelima yaitu interpretasi klaster. Proses ini meliputi bagaimana mengetahui karakteristik dari masing-masing klaster dan memberi nama atau label yang tepat dan mencirikan sifat-sifat klaster tersebut. Yang keenam, validasi dan profilisasi klaster. Jadi, pada tahap ini, peneliti berusaha menjamin bahwa hasil klaster mampu mempresentatif secara umum dan mampu digeneralisasi untuk objek-objek yang lain. Yang terakhir, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis klaster. Nah, untuk mengolah data yang sudah ada, kita perlu menggunakan aplikasi IBM SPSS 20. Nah, ini untuk contoh studi kasus dari analisis klasternya. Jadi di sini bisa dilihat ada variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya yaitu berupa nilai skala Likert atau nilai kuesioner, dan variabel bebasnya berupa responden. Dan studi kasusnya yaitu seorang mahasiswa melakukan riset untuk mengetahui apa saja faktor-faktor dari pengaruh game online terhadap prestasi akademik mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Untuk itu, kepada setiap mahasiswa diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang game online yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa jurusan Teknik Industri di Universitas Kristen Maranatha. Berikut adalah variabel yang digunakan. Ada variabel mencapai, yakin, penghargaan, mengerjakan, mempersiapkan, belajar, prestasi, suasana, bangga, teman, bersaing, pikiran, mementingkan, menempatkan, bermain, dan mengalokasikan. Sehingga didapatkan ada total 16 variabel. Untuk skalanya ini ada 4, yaitu yang pertama tidak pernah, kedua jarang, 3 sering, dan 4 selalu. Dan di sini bisa dilihat rekapan pengumpulan datanya. Didapatkan ada 40 responden. Kemudian data tersebut diolah di dalam aplikasi IBM SPSS 20. Setelah itu, ini adalah hasil dari pembahasannya. Yang pertama untuk Cummins cluster, ini adalah hasil dari initial cluster centernya. Kemudian ini adalah iteration history-nya yang menyatakan jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi yaitu 7,550. Kemudian ada final cluster centernya. Selanjutnya ada ANAFA. Kemudian untuk yang terakhir adalah number of case in each cluster. Bisa dilihat di sini. Untuk yang hierarki clusternya, pertama ada case processing summary. Kemudian ada proximity matrix yang bisa dilihat di ini. Kemudian ada agglomeration schedule. Dan ini adalah hasil dari cluster membership-nya. Untuk yang kita pakai adalah yang 4 cluster. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari dendogramnya. Seperti ini. Kemudian dapat disimpulkan untuk yang non-hierarki atau Cummins cluster, prosesnya melalui 3 tahapan iterasi, dan jarak minimum antar pusat cluster terjadi sebesar 7,5 dan didapatkan semua responden bertotal 40 orang
dan terdapat 0 data yang missing atau 0 data yang hilang. Kemudian, variabel yang paling menunjukkan perbedaan adalah variabel bangga. Hal ini ditunjukkan karena nilai F-nya sama dengan 30,5,3 dan shift-nya 0,0. Sedangkan variabel yang paling menunjukkan adanya persamaan adalah variabel bermain dengan didapatkan nilai F sama dengan 2,755 dan shift-nya 0,105. Sehingga dapat disimpulkan, semakin besar nilai F, maka semakin besar pula perbedaan variabel cluster yang terbentuk. Untuk yang hierarki cluster, dari 40 data, yang valid adalah 100% dan tidak ada data yang missing. Nah, untuk responden dengan jarak equity yang terkecil adalah responden nomor 6 dan nomor 39 dengan nilai koefisien 1,0. Jadi, semakin kecil nilai koefisien, maka semakin mempunyai selera yang sama atau kesamaan dalam pemilihan antara responden satu dan yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan dah. Terima kasih. Dah. Terima kasih.